Nah kalau hal seperti ini, ya buat apa maaf-maafan? Ini perusahaan hukum, artinya harus diputuskan dengan perusahaan hukum. Tapi yang jelas kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Kok cuma diwakili cuma satu pihak tersangka? Kenapa kami tidak diwakili? Kenapa kami tidak diundang? Si Hogi dengan kekuatan yang luar biasa ini, dia ditahan aja enggak. Dan kami tidak akan pernah memaafkan lahir dan batin. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak atau celaka, maka masyarakat yang akan disalahkan. Tribuners, kasus Hogi Minaya saat ini masih menjadi sorotan publik. Hogi Minaya merupakan warga Sleman yang menjadi tersangka kasus laka lantas. Diketahui kasus ini bukan hanya laka lantas tetapi bermula dari aksi penjambretan. Kemudian Hogi Minaya melakukan pengejaran dan berakhir meninggalnya 2 orang terduga jambret. Dalam program Saksi Kata kali ini, saya akan langsung bersama dengan kuasa hukum atau pengacara dari kedua orang terduga jambret, Bapak Misnan Hartono. Selamat malam Pak Misnan. Malam. Sehat Pak Misnan? Alhamdulillah masih dalam kondisi fit, sehat, tetap terus selalu berjuang. Pak Misnan, langsung saja Pak Misnan, bisa diceritakan Pak Misnan sebenarnya perjalanan kasus Hogi Minaya yang menjadi tersangka ini sebenarnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari ini dunia maya ini sangat dikejutkan dengan berita-berita di medsos terkait masalah jambret dan pelakunya meninggal atau mati. Saya belum pernah memberikan statement apapun terkait masalah kejadian ini, karena saya mendapat kuasa dari kedua orang tua korban yang meninggal ini persis itu di bulan Juni 2025, dan peristiwa kejadian ini, jambret ini atau laka lantas ini, itu 26 April 2025. Baik. Jadi proses ini sudah hampir 3 bulan lebih, Mas. Itu, Mas. Nah, untuk jalannya kasus ini, Pak, kemarin sudah ada restorasi justice, begitu, Pak. Seperti apa, Pak, itu sebenarnya? Inisiatifnya dari mana dan seperti apa hasilnya, Pak? Baik. Sebelum saya berbicara tentang IRJ, terlebih dahulu saya akan sampaikan dulu kepada kita semua bahwa kami dari tim kuasa tidak serta-merta langsung menerima kuasa. Artinya begini, itu di bulan Juni akhir saya mendapat kuasa dan tidak lama kemudian saya terbang ke Jogja dan Sleman. Dan saya pertanyakan di situ ada LP. Pertama, ya, laporan polisi terkait masalah jambret oleh istrinya Hogi Minaya. Hogi Min Inaya. Itu persisnya di unit 2 Polres Sleman, di unit reskrim. Dan saya pertanyakan juga, ternyata ada lagi satu LP tentang kejadian jambret ini. Nah, itu saya lupa pelapornya itu apa, suaminya atau orang lain. Jadi pertama, kami berpikir ini kenapa 2 LP dengan kasus yang sama. Nah, di sana di unit 2 saya diterima dengan baik oleh Kanit Reskrim unit 2 Polres Sleman. Dan dia menyampaikan kepada kami bahwa LP itu tanggal 26 April tahun 2025. Proses penyelidikan itu dimulai 13 Juli 2025. Berjarak 1 minggu ke depan itu surat pemberhentian perkara SP3 karena pelaku jambret meninggal. Ya, sebenarnya kami pertanyakan juga
kapan kejadiannya, pelapornya siapa, saksinya siapa. Karena proses itu sudah cukup lama. Terus alat buktinya apa yang dirugikan. Nah, sehingga begitu dijelaskan oleh pihak kepolisian Sleman, kasus itu dihentikan, dasarnya karena meninggal. Nah, di unit 4 itu mereka belum SP3, jadi belum gelar perkara. Tapi sudah saya tinggal karena berkas itu sudah dilimpahkan ke unit Laka Lantas, Mas. Jadi kami berproses di sana, itu Mas. Jadi selanjutnya ada proses apa lagi Pak setelah itu Pak? Ya, jadi saya karena berkas ini sudah dilimpahkan ke pihak Laka Lantas Polres Sleman, maka saya temuilah penyidiknya, kanitnya dan kasat lantasnya, karena selaku kuasa membicarakan hal demikian. Dan saya berharap polisi benar-benar menjalankan tugas ini dengan sempurna dan baik. Dan tahapan demi tahapan itu disampaikan kepada kami. Tahapan demi tahapan, dari tahapan 1, 2, sampai 3, sampai 4, sampai penetapan tersangka, itu disampaikan kepada kami. Dan alhasil, Hogi Min Inaya ini ditetapkan sebagai tersangka. Itu pada saat, saya lupa tanggalnya, nah tapi P21-nya itu tanggal 21 Januari 2026. Itu. Kenapa kami tidak melakukan pembelaan pada saat ini dengan netizen? Kami tahu bahwa netizen menerima, melihat laporan tentang, ya artinya korban dijamret, teraniaya lah, seperti itu. Nah, kami masih tetap bertahan dulu untuk tidak berkomentar. Yang jelas, klien kami ini kan meninggal dunia. Betul. Nah, sebenarnya pada saat proses berjalan, saya ke TKP, ke lokasi tempat kejadian, bersama ada orang keluarga kita di sana yang juga ikut mengurusi jenazah di situ. Nah, saya lagi melihat posisi lokasi saat itu, tiba-tiba datang orang tua, kurang lebih umurnya sekitar 65 atau 67 sampai 70 tahun lah. Dia menghampiri saya. Dari mana Pak? Ada apa? Saya bilang dari Palembang Pak. Saya mau lihat posisi tempat meninggalnya almarhum keluarga saya. Dan Bapak ini sebenarnya tahu semua dan sudah diceritakan kepada saya. Kenapa saya tidak ungkap? Saya masih berpikir pamit dulu untuk mengungkap, untuk menyampaikan kepada yang lain. Karena sebelum saya bicara dengan Bapak, saya sampaikan, Pak, boleh saya rekam? Pembicaraannya boleh. Dan rekaman ini sudah saya perlihatkan dengan penyidik Laka Lantas Polres Sleman. Kalau ini dilanjutkan dalam hal penyelidikan ini, atau ditemui orang yang wawancara dengan saya, yang ketemu sama saya malam itu, sudah saya kasih clue-nya, rumahnya di sana, itu namanya, tempatnya. Dan kalau seandainya polisi benar-benar melakukan itu, pada saat saya kasih informasi itu, saya sudah tidak yakin lagi dengan pasal 310, 311 KUHP pidana ini. Larinya bisa lagi ke 338. Makanya kita masih berdiam diri. Bisa terjadi itu. Nah, tapi saya tidak akan bicara di sini. Belum saya akan bicarakan. Kenapa? Saya mau izin dulu, mau pamit dulu. Boleh tidak saya ceritakan? Nah, makanya saya sedikit agak kaget pada saat penetapan perkara ini di pasal 310 dan 311 KUH pidana. Kalau kemarin petunjuk yang saya sampaikan, video rekaman itu sudah ditonton, sudah lihat, dia turun, dia selidiki itu, yakin betul saya ini bukan 310, 311, adanya di 338, pembunuhan dengan tidak direncanakan. Itu makanya kalau kita dibully, kita dihujat oleh netizen, kita paham, karena netizen ya mungkin belum tahu
cerita yang sebenarnya sesungguhnya. Itu. Jadi kami juga tidak pernah menyalahkan kepada netizen. Dan kami juga tidak terlalu berharap untuk dapat pembelaan. Karena namanya juga jambret. Cuman yang paling menyudutkan kami, ini persoalan yang dibahas jambret. Tidak pernah dibicarakan, sulit dibicarakan tentang kematian dua orang ini. Bagaimana proses kedua orang ini. Nah itu yang sedikit kami agak terpukul juga. Kenapa? Keluarga mereka ini bukan orang yang punya. Iya, mungkin latar belakangnya bisa disampaikan Pak, kedua orang ini Pak. Ya, latar belakangnya orang petani. Apalagi si Robi Dwi ini, orang tuanya sama seperti kita, orang susah juga. Punya istri, punya anak satu, umur kurang lebih sekitar kelas 3 SD. Nah, kalau Pak Wanto yang anaknya Ruby Saputra itu anak tunggal. Itu. Nah, jadi kita masih tetap berharap keadilan itu ada, dan keadilan itu tidak berpihak kepada satu pihak. Karena kalau di DPR kemarin mereka mengundang satu pihak, kami ditinggalkan, kami belum merasa adil. Menurut kami pemeriksaan penyelidikan tahapan proses di kepolisian dan di kejaksaan itu sudah cukup bagus, sehingga itu muncul restoratif justice RJ. Nah, RJ itu rangkaian daripada proses. Iya. Nah, RJ itu biasanya ada seorang tersangka yang merasa tidak nyaman karena ditetapkan tersangka, maka dia pengen damai, pengen mengucapkan permohonan maaf. Kalau yang namanya korban sudah meninggal, penetapan tersangka, ya bagaimana kita mau bilang nyaman orang yang udah mati, udah meninggal? Itu persoalannya. Nah, RJ ini sudah berjalan tahap pertama dengan tahap kedua. Proses tahap pertama masih dibahas itu. Proses tahap kedua sudah mulai pendekatan. Kita sudah mencoba untuk saling memaafkan. Itu. Tapi tiba-tiba Komisi 3 mengundang. Jadi Komisi 3 itu di tanggal 27 itu mengundang Polres Sleman, Kejari Sleman, pengacaranya tersangka, keluarganya tersangka. Gitu. Tapi sebelum undang ini disampaikan, Komisi 3 sudah membuat berita di medsos. Salah satunya ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Ya. Kami akan memanggil dan mengundang Kejari Sleman, Polres Sleman, pengacara tersangkanya. Kenapa keluarga korban tidak dipanggil? Kenapa kuasa hukum korban tidak dipanggil? Nah, begitu kami tahu berita ini di medsos, maka tanggal 28 pagi kami datang ke Jakarta. Dan kami sampaikan di bagian registrasi DPR RI, dan kami mau mengikuti pertemuan yang sudah diagendakan oleh Komisi 3. Dan pada saat berselang 30 menit, kami dipanggil lagi dan ketemu dengan staf karyawan registrasi. Dia sampaikan, Pak Misnan, Bapak diizinkan untuk ikut pertemuan pada saat 12.30 tanggal 28 Januari 2026. Maka kami menunggu tiba-tiba jam 12.30 disampaikan oleh staf registrasi bahwa kami tidak bisa diikutkan. Disampaikan alasannya ketua cuma memanggil yang 3 itu, belum memanggil kita. Nah, kalau mau diagendakan silakan masukkan permohonan surat. Bagaimana sekarang kita masukkan permohonan surat? Anggota DPR Komisi 3 sudah memberikan keputusan politik di sana. Ada kesepakatan di sana. Nah, bagaimana ditanyakan kepada saya, apakah adil buat keluarga keluarga korban dengan tim kuasanya? Ya, menurut kami tidak adil. Dari pemanggilan di DPR RI tidak adil. Tapi kalau pemeriksaan penyelidikan dari lantas ke pihak Kejaksaan Negeri, kami merasakan itu sudah sangat adil. Karena begini, kalau tidak
tidak selesai proses di RJ ini, maka berkas itu akan lanjut ke pengadilan. Nanti pengadilannya yang akan menyimpulkan keputusan apa bersalah atau tidak bersalah. Bukan keputusan politik seperti ini. Nanti masyarakat juga berpikir, bagaimana sih putusan ini? Apakah DPR Komisi 3 bisa membuktikan kelalaian itu? Proses yang sudah dibuktikan oleh penyelidikan. Itu, Mas. Jadi Kapolres dan Kajari Sleman kan sudah minta maaf, Pak. Ini seperti apa menurut Bapak ini terkait dengan kasus itu? Ya ini bukan persoalan memaafkan, Pak. Kalau di RJ kita memaafkan, ya. Yang salah minta maaf, yang merasa tidak salah memaafkan. Nah kalau hal seperti ini, ya buat apa maaf-maafan? Ini persoalan hukum. Artinya harus diputuskan dengan persoalan hukum, bukan persoalan terkait masalah politik hukum. Jadi intinya dari pengacara kecewa begitu Pak dengan Ya, keputusan jelas. penghentian itu, Pak, ya? Jelas. Kalau ini dihentikan, ya artinya dampaknya juga kurang baik juga buat polisi. Saya pasti propamkan, pasti saya propamkan. Pihak kejaksaan juga pasti saya akan masuk ke komisi kejaksaan. Jamuas, nggak berhenti saya maunya keadil. Kalau memang keluarga korban ini benar-benar sudah mendapat keadilan, ya nggak apa-apa. Belum mendapat keadilan kita jalan. Selama ini kita diam. Tapi ya, saatnya kita bicara. Kenapa? Karena ini dihentikan. Nah, bentuk dihentikan bentuk seperti apa? Itu persoalannya. Nah, kalau di perkara pidana itu ada gelar perkara SP3, hentikan, tidak cukup bukti. Nah, kalau sekarang ini bagaimana prosesnya? Diberhentikan atas keputusan Komisi 3. Silakan nanti pakar-pakar hukum, pakar-pakar politik yang menyikapi hal demikian. Kami tidak mau terlalu jauh masuk, tapi yang jelas kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Lalu ini satu pertanyaan mungkin ini yang sedang seramai dibicarakan netizen itu tentang uang kerohiman, Pak. Uang kerohiman Baik. itu katanya ada dari pihak keluarga meminta uang kerohiman. Itu seperti apa, Pak, pendapat daripada kuasa hukum, Pak? Ya, jadi begini. Pada saat kita proses RJ, ya, makanya saya kecewa berat dengan keluarga tersangka ini. Kita sebagai orang yang memaafkan, kita berdiam diri untuk tidak terlalu tampil di medsos. Nah, keluarganya, tersangkanya, istrinya, main framing terus di medsos. Terus ada lagi satu, adiknya tersangka itu, adiknya Hobi itu mengatakan bahwa kita minta 50 juta. Kita minta dibayar kerahiman. Apalagi itu Komisi 3, ketuanya Abdul Rahman mengatakan, ini keluarga ini minta lagi uang, na'udzubillah. Saya katakan dan saya pertegas, beberapa kali Pak Kajar itu meminta saya untuk mengungkap. Saya tidak, saya ini orang Sumatera, Pak. Orang Sumatera tidak pernah terungkap seperti itu. Dan sampai detik saat ini kita tidak pernah mengungkap soal uang kerahiman itu. Tapi kalau memang mereka itu putus di RJ, saya mau bicarakan, ini ada anaknya almarhum, ini istrinya, kan masih perlu pendidikan. Siapa sih akan urus? Siapa yang bertanggung jawab? Saya ini pernah megang perkara satu di Karawaci sama seperti ini. Kita sampaikan permohonan maaf. Nah itu. Jadi kalau yang namanya disampaikan damai itu karena karena uang, enggak sama sekali. Sampai detik saat ini, sampai malam ini, saya dan keluarga korban tidak pernah mengungkapkan berapa yang kami minta, berapa yang kami ajukan. Tetapi istri korban itu pernah menelpon adik almarhum Robi Dwi ini, dia menyampaikan, kami ingin menyampaikan santunan kemana, katanya. Itu yang ada kami dengar. Dan jujur hari Kamis itu sebenarnya kami itu ada pertemuan dengan kuasa hukumnya, dengan difasilitasi oleh Kejari Sleman. Akhirnya ya saya masih yakin dan percaya Kejaksaan Negeri Sleman dan Polres Sleman tetap pada prinsipnya. Ya karena kalaupun dia takut dengan Komisi 3 ya wajar sajalah.
namanya Komisi 3. Apalagi kalau ngomongnya sangat menyakitkan sekali. Ya perlu kami sampaikan, Komisi 3 itu anggota DPR loh, wakil rakyat ya. Kok cuma diwakili cuma satu pihak tersangka? Kenapa kami tidak diwakili? Kenapa kami tidak diundang? Walaupun ya keluarga korban itu sudah diwakili oleh penyelenggara negara, dalam hari ini ya kejaksaan. Itu Mas. Jadi mungkin terakhir Pak, ini harapannya seperti apa Pak? Ini dari kuasa hukum pihak terduga jambret ini Pak. Ya, kita mau lihat dulu rekomendasi seperti apa. Perkara ini harus ditutup. Itu saja. Dan kita tetap akan berjuang. Mudah-mudahan kita tetap menemukan langkah-langkah yang terbaik. Kalau kita sebenarnya udah bicara Mas, udah bicara dulu. Udahlah, punya kita udah mati. Udahlah, kita mencoba untuk ikhlas. Yang penting bagaimana perhatian mereka terhadap keluarga, apa minta maaf atau bagaimana. Ternyata Mas itu tidak pernah dilakukan Mas. Saya ini pernah sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum, ya, laka lantas untuk saya Mas datang baik-baik, minta maaf sama keluarga yang mewakili klien. Kalau bicara nomor telepon kuasa hukumnya ada kok di lalu lintas. Nah, dia lebih hobinya lewat framing, sandiwara lebih baik ke sana. Tapi kalau lagi RJ, apa yang dikata? Pak Ugi, saya minta maaf. Semuanya. Istrinya nangis-nangis juga. Berbeda dengan dia di media sosial. Silakan kalau mau buka rekaman RJ. Berapa kita minta? Ya, dengan kondisi sekarang ini, ya, kita nggak jual nyawa loh. Nggak pernah kita jual nyawa. Sudah saya sampaikan dengan pihak Kajari, dengan Lantas, kita tidak pernah jual nyawa ini. Dan kita tidak mau menyampaikan kata. Kalau kamu mau berikan sesuatu, nanti saya sampaikan ke kuatnya. Punya kami ini Mas, udah mati, nggak bakal hidup lagi. Nah sekarang si Hogi dengan kekuatan yang luar biasa ini, dia ditahan aja enggak? Ya, ditahan aja enggak? Selesai. Tapi Allah Maha tahu, nanti Allah akan menghukum. Saya yakin itu. Allah akan menghukumnya nanti. Dan kami tidak akan pernah memaafkan lahir dan batin. Karena orang tuanya sudah sampaikan kepada saya, tidak akan memaafkan pelaku, tersangka, pembunuh. Jadi langkah daripada kuasa hukum selanjutnya seperti apa Pak untuk? Ya nanti saya belum bisa bicarakan di sini langkah apa. Nanti dibaca orang juga nanti begini-begini, dicari langkah begini-begini. Tapi insya Allah kami tidak akan berhenti. Saya mohon izin Mas, saya tidak dibayar ini Mas. Saya biaya sendiri ini. Demi perjuangan, nggak apa-apa demi keadilan. Saya merasa ini ada hal yang harus diluruskan. Itu Mas. Baik, terima kasih Bapak Misnan. Ya. Semoga kasus Hogi Minaya ini dapat segera rampung dan keadilan juga dirasakan oleh pihak Hogi dan juga kedua terduga jambret yang telah meninggal dunia. Ya. Selamat malam Pak Misnan. Ya, sebentar. Salam sehat. Sebelum closing ya. Kalau RJ kemarin sukses, artinya udah tidak ramai lagi. Mungkin bisa menjadi keluarga. Kalau begini jadi ramai lagi. Silakan pakar hukum, pakar politik bicara nanti. Kami mau dengarkan. Makasih ya Mas. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, demikianlah wawancara kami bersama kuasa hukum dari terduga jambret. Kita berharap bahwa keadilan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak dan kasus ini dapat selesai dengan baik-baik dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ikuti terus Tribun Sumsel di Saksi Kata.